Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Tsumma ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli dimanapun antum berada, kembali melanjutkan pelajaran atau pembacaan kitab Ad-Da' Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, yang di pertemuan sebelumnya atau di episode sebelumnya kita telah membahas salah satu dari 4 hal, yaitu al-lahadzat, yang mana Ibnu Qayyim mengatakan bahwa 4 hal ini menjadi pintu-pintu yang harus dijaga oleh seseorang agar setan tidak masuk dari hal itu kemudian mempengaruhi jiwa kita dan akhirnya berbuat maksiat. Baik, pasal pertama yaitu kita akan melanjutkan di pasal yang baru di halaman 353. Qala al-mu'allif rahimahullah, mari kita baca. Faslun wa ammal khatarat fasya'nuha as'ab. Adapun al-khatarat atau yang terlintas, yang terdetik, terbenak dalam jiwa kita, maka perkara ini lebih berat dibanding lahazat, pandangan-pandangan yang kemarin kita sudah bahas di episode sebelumnya. Fa innaha mabda'ul khairi wasyarr, karena khatarat yang terlintas dalam hati itu titik awal kebaikan atau keburukan. Wa minha tatawalladul iradat wal himam wal azaim. Darinya lahir kemauan, al-himmah, ya kemauan, ini maksudnya masih sama meskipun ada ada perbedaan sedikit dari tingkat kekuatannya. Iradah, himmah dan azimah. Ya, itu masih ada kesamaan atau azm. Faman ra'a khataratihi, kata Ibnu Qayyim, maka barang siapa yang peduli, ya, menjaga khutaratnya, hal-hal yang terdetik dalam jiwanya, malaka zimama nafsihi, dia akan menguasai kendali jiwanya. Zimam artinya kendali. Wa qahara hawa, dia akan menekan, memaksa hawa nafsunya untuk tunduk. Uman ghalabathu khataratuhu fahawahu wa nafsuhu lahu aghlab. Tapi barang siapa yang dikalahkan oleh khutarahnya, ya, yang terletas, yang terdetik dalam jiwanya itu, maka kata Ibnu Qayyim, wa nafsuhu lahu aghlab, maka dia akan dikalahkan, atau yang akan mendominasi adalah tadi nafsu, hawa nafsu dan khutarat. Man istahana bil khutarat qadathu qasran ilal halaka. Tapi dan barang siapa yang menganggap remeh perkara ini, hal-hal yang terdetik setelah memandang itu, kan ada 4 tingkatan. Pertama lahazat, yang kedua yang kita bahas ini khatarat. Yang pertama kan kita melihat sesuatu, dari melihat baru terdetik dalam jiwa kita, gitu kan. Kita melihat makanan, oh ini sepertinya enak, sepertinya lezat, saya mau. Itu kan artinya terlintas dalam benak kita. Kemudian kita menginginkan setelah ini kan ada khutuwat dan lain sebagainya. Kalau sudah terdetik dalam jiwa, baru nanti ada khutuwat. Nah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan setelah ini. Wala tazalul khuturat tataraddadu 'alal qalbi hatta tasiru munan batila. Dan khutarat ini akan terus tataraddad, muncul, tidak muncul, ada, tarik menarik gitu, ya, di dalam hati seseorang sampai dia berubah menjadi keinginan yang batil, khususnya dalam perkara maksiat ini, keinginan berbuat maksiat gitu. Keinginan dan angan-angan yang batil, angan-angan, misalkan melihat wanita, ini kan konteksnya bab zina kemarin ya, pembahasan kita masih turunan dari pembahasan tentang dosa zina. Maka barang siapa yang melihat sesuatu, ya, kemudian terdetik dalam jiwanya hal-hal yang terus-menerus ada gitu,
Sampai akhirnya ia memiliki keinginan, sampai ia memiliki angan-angan yang batil, angan-angan yang batil. Wah, rasanya kalau perempuan itu jadi milik saya seperti apa, kalau saya bisa menikmati tubuhnya, naudzubillah dan sebagainya. Ya, maksudnya seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wajadallaha 'indahu fawafahu hisabah. Wallahu sari'ul hisab. Sarab artinya fata morgana. Jadi dalam surat An-Nur ini sebenarnya pembahasannya tentang orang-orang yang merasa atau orang-orang yang melihat amalannya padahal itu bukan amalannya, atau hal-hal yang diinginkan padahal itu tidak baik. Seperti orang yang kehausan melihat fata morgana, di situ kelihatan air, ternyata tahsabuhu dham'anu ma'an. Orang-orang yang haus mengira itu air padahal bukan. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an sampai dia datang ke sana ternyata bukan air, gitu kan. Wa akhassun nas himmatan wa wada'ahum nafsan min ridha min al-haqa'iq bil amani al-kadhibah wastajlabaha li nafsihi wa tahalla biha wa hiya la'amrullahi ru'usu amwalil muflisin wa matajirul battalin. Wa akhassun nas ya himmatan wa wada'ahum nafsan man radiya min al-haqa'iq bil amani al-kadhibah. Dan orang yang paling rugi itu adalah orang yang ditipu oleh angan-angan yang tidak akan pernah bisa ia gapai sebenarnya. Ya, angan-angannya hanya ya tadi kan sebenarnya bicara tentang tadi dia berangan-angan, betul kan? Atas sebab ada hal yang sering terlintas dalam jiwanya. Contohnya tadi perempuan yang bukan mahramnya terlintas dalam jiwanya, kemudian muncul angan-angan yang sesat, angan-angan yang batil. Sampai akhirnya angan-angan tersebut menjadikan orang tersebut yang jadi hina karena angan-angan yang tidak akan bisa dicapai. Ya. Wastajlabaha li nafsihi wa tahalla biha. Udah gitu, angan-angan itu terus menguasai, menghiasi dirinya, jiwanya gitu. Setiap kali melihat artis fulanah misalkan, ya, melihat fulanah, wah masya Allah ini kayaknya jika seandainya dia bisa milik saya bisa menikmati tubuhnya lah atau sebagainya. Angan-angan batil lah gitu. Amani batil, kadzibah. Itu kan akhirnya orang tadi dihinakan dengan angan-angan dia sendiri. Yang angan-angan tersebut tidak akan bisa ia gapai. Ya, kan kita sadar diri lah gitu. Misal kita siapa kemudian melihat artis kah atau siapakah yang cantik sekali segala macam, yang dia kaya raya. Bukan tidak mungkin sebenarnya. Tapi ya sangat jauh kemungkinannya mungkin seperti itu ya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, wahiyya la'amrullah ru'usu amwalil muflisin wa matajiril battalin. Angan-angan yang bohong, angan-angan yang sia-sia itu adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Ya dia ngapain? Dia cuma berangan-angan gitu. Wa matajiril battalin, dan barang dagangannya orang-orang yang battal itu artinya orang-orang yang enggak ada kerjaan. Menyia-nyiakan banyak hal maksudnya. Baik. Wa hiya qutun nafsil farighah allati qad qana'at min al-wasli bi zawratil khayal. Dan ia adalah qut itu makanan untuk jiwa yang kosong. Allati qad qana'at min al-wasli bi zawratil khayal. Yang terus puas dengan hayalan-hayalan belaka. Jiwa yang kosong itu orang-orang yang nggak punya kesibukan sehingga sibuknya berhayal, itu kan sangat empuk untuk dimasuki angan-angan bohong dan kosong tadi. Wa minal haqa'iq bikawadhibil amal kama qala syair munan in takun haqqan takun ahsanal muna wa illa faqad ishna biha zaman raghada. Baik, kita lewatkan syair ini. Baik, Ibnu Qayyim lanjutkan, wahiyya adarru syai'in 'alal insan. Khatarat itu, angan-angan bohong, khatarat itu yang sering terlintas dalam jiwa seseorang yang melahirkan angan-angan bohong, angan-angan kosong itu
itu sangat membahayakan manusia. Wa tatawala minal ajzi wal kasal, bahkan menyebabkan kelemahan dan kemalasan. Ya memang orang yang malas itu kan banyak angan-angannya saja, ngayal terus gitu kan. Ini mau ngapain habis ini, kalau saya punya uang segini, kalau saya bisa menikahi ini kan. Ya kosong. Ya. Wa adarru wa hiya adarru ala syai' wa adarru syai' ala an-nas al-insan wa tatawalad min al-'ajzi wal kasal wa tuwallid tafrid wal hasrati wan nadam. Yang nanti ujungnya hanya melahirkan kesia-siaan, penyesalan. Al-hasrah dan an-nadam itu sama. Wal mutamanni lamma fatahu mubasharatul haqiqati bihassihi nahata surataha fi qalbihi wa anaqaha wa dhammaha ilaihi. Dan orang yang sering berangan-angan itu, kata Ibnu Qayyim, saat ia kehilangan dari sesuatu apa yang ia bisa, dia kehilangan kesempatan untuk melihat hal yang menjadi kepemilikannya, takdirnya. Kan orang berangan-angan kan dia jarang mensyukuri yang dia miliki gitu. Kata Ibnu Qayyim, wal mutamanni lamma fatahu mubasharatul haqiqah bihassihi, orang yang banyak berangan-angan, dia akan kehilangan kesempatan untuk mensyukuri apa yang ada dalam mubasharatul haqiqah, melihat langsung apa yang ada di hakikatnya. Ya dia punya sesuatu yang dia harus syukuri itu. Apa yang harus apa dampaknya? Nahata bi surataha fi qalbihi wa anaqaha wa dhamma. Dia akan apa, nahata di sini artinya bisa diartikan dia akan mengukir ya. Mengukir gambaran, terus akan terbayang terus gambarannya, maksudnya seperti itu. Tentang hal-hal yang dia menjadi khayalan. Dia lupa mensyukur yang ada, dia menghayali terus. Akhirnya dalam hatinya tuh semacam terukir gitu. Wa anaqah, kemudian dipeluk terus, wa dhammaha ilaihi, kemudian terus dijagain gitu. Faqana abi wisali suratin wahamiyatin khayaliyah sawaraha fikruhu wa dhalika la yujda alaihi syai'an wa innama mithluhu mithl al-ja'i wa dham'an yusawwir fi wahwi surata ta'am wa syarab wa huwa ya'kul wa yashrab. Nah itu orang, Ibnu Qayyim menganalogikannya orang yang ngayal terus, sedangkan di depan dia ada sesuatu yang menjadi takdirnya, yang real ada dalam dirinya, atau yang menjadi kepemilikannya, misal yang dia bisa gapai, yang dia miliki. Itu laksana orang yang lagi membayangkan makan apa padahal dia lagi makan gitu. Lagi membayangkan minum apa padahal sedang minum. Ibnu Qayyim mengatakan itu. Ya. Seperti orang yang lapar dan haus, yang dia terus memikirkan makanan yang dia tidak ada di situ makanannya, dan minuman yang tidak ada di situ padahal dia sedang makan dan sedang minum. Insya Allah bisa difahami sama teman-teman. Jadi kenapa Ibnu Qayyim sampai mendetailkan ini? Karena kita mensyukuri, apalagi misalkan siapapun yang sudah diberikan pasangan, khususnya ini kan babnya bab zina kan, tentang melihat kemudian yang terdetik, khususnya kan ini perempuan nih, atau pasangan orang lain gitu, atau wanita atau pria yang bukan mahram kita. Ya maka yang ada hari ini kita syukuri. Bagi mereka yang sudah menikah, bagi laki-laki yang sudah diberikan istri oleh Allah, bagi istri yang sudah memiliki suami, gitu kan, maka disyukuri yang ada itu. Disyukuri, Masya Allah, punya istri, punya suami, punya pasangan halal yang sudah memberikan banyak sekali untuk kita, mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kita, kan begitu kan? Bagi suami misalkan, istri yang Masya Allah sudah mempertaruhkan nyawanya melahirkan anak-anak kita, Masya Allah gitu. Maka itu maksudnya, poinnya itu, kita syukuri apa yang kita miliki. Kemudian wasukunu ila dzalika wastihla'uhu yadullu ala khasasati an-nafsi wa wada'ataha wa inna syarafa an-nafsi wa zakataha wa taharataha wa 'uluwiha bi an yanfi anha kull qatratin la haqiqata lah. Kata Ibnu Qayyim, gimana caranya supaya jiwa kita ini bersih?
hati kita terus bersih. Ya kita jangan sampai memberikan ruang untuk hayalan-hayalan palsu tadi. Khotorat itu. Oke, kita melihat rumah orang kaya misal. Kita melihat istri orang katakan, atau perempuan yang cantik sekali. Cukup sekali aja kita lihat. Lihat kata Nabi kan kemarin. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah gitu kan. Kata Nabi, bagimu pandangan yang pertama itu, tapi yang lain bukan. Setelahnya itu nggak boleh maksud Nabi. Oke, kita melihat perempuan cantik sekali. Terdetik dalam jiwa kita pasti. Tapi udah biarkan begitu saja lewat. Jangan dipikirin terus gitu. Jangan itu menjadi hayalan siang malam, ya kan? Jangan. Itu yang akan menyucikan jiwa kita, hati kita dari hal-hal yang kurang baik. Kata Ibnu Qayyim seperti itu. Bi an yanfiya anha kulla khatratin la haqiqatalah. Membuang hal-hal yang terdetik dalam hati yang itu la haqiqatalah. Wala yurdi an yaqtirha bi balihi, dan dia tidak akan ridho kalau itu lewat sekali dalam jiwa kita atau lewat kembali di jiwa seseorang tadi. Wa ya'nifu li nafsihi minha, dan akan menenangkan dari hal-hal demikian. Tsumma al-khatarat ba'du aqsamun taduru ala arba'ati usul. Khatarat ini ada beberapa bagian, ada 4. Khataratun yastajlibu biha manafi'ud dunya, ada yang terdetik dalam jiwanya dan itu bermanfaat untuk urusan dunianya. Wa khataratun yastadfi'u biha madara dunya, yang bisa dia tangkal dari urusan yang mudarrah, yang membahayakan untuk dunianya. Wa khataratun yastajlibu biha masalih akhirati, ada yang dia khatarat yang bisa diambil untuk keuntungan akhiratnya, dan khatarat yang yastadfi'u biha madara akhir, yang dia bisa gunakan untuk mencegah kemudaratan untuk akhiratnya. Falyahsir khataratuhu afkaruhu wa humumuhu fi hadhihi al-aqsamil arba'ah fa idza hasalat lahu fiha fama amkana ijtima'uhu minha lam yatruku li ghairi wa idza tazahamat alayhi khatarat litazahumi mu'allaqati qaddama al-aham alladhi yakhsha quwwatahu wa akhara alladhi laysa bi aham wa la yakhafu quwwatahu. Artinya Ibnu Qayyim mengatakan, kan ada 4 bagian. Maka dahulukan yang kira-kira penting untuk urusan dirinya. Al-aham fal-aham. Dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Berarti yang harus didahulukan dari hal-hal yang sering terdetik dalam jiwa kita pasti untuk kehidupan akhirat kita. Baik mendapatkan manfaat atau mencegah mudarat. Khususnya untuk urusan akhirat, gitu ya. Baqiya qismani akharan, ahaduhuma muhimmun la yafut, wathani ghairu muhim, walakinnahu yafutu fa fi kulli minhuma ma yad'u ila taqdimihi, fa huna yaqa'u taraddud wal hayrah, fa in qaddama al muhimma khashiya fawata ma dunahu, wa in qaddama ma dunahu fatahu al-istighala bihi min 'anil muhim. Wa kadzalika yu'ridu lahu amran la yumkinu al-jam'u bainahuma wa la yahsulu ahaduhuma illa bi tawfit al-akhar, fa hadha mawdi'u isti'mal al-'aql wal fiqh wal ma'rifah. Wa min ha huna irtafa'a man irtafa' wa anjah man anjah wa khaba man khab, fa aktharu man tara mimman yu'azzimu 'aqlahu ma'rifatahu yu'thiru ghayra al-muhim alladhi la yafutu 'ala al-muhim alladhi yafut, wa la tajidu ahadan yaslam min dhalik walakin mustaqil wa mustakthir. Baik. Intinya Ibnu Qayyim sedang membagi, saya ringkas saja, pembagian tentang tadi al-khatarat, ada yang harus didahulukan, ada yang harus diakhirkan. Yang nanti timbangannya akal. Timbangannya keilmuan, fikih, ma'rifah dan akal. Ya, jadi mana yang bisa dia misalkan ada 2 sesuatu yang penting. Ya, pasti seseorang bisa menakar dari akalnya, di mana yang lebih penting pasti lebih ada, pasti ada di antara 2 hal itu, dan di situ dia akan menentukan ya mana yang harus dia dahulukan, mana yang harus dia akhirkan. Intinya tadi seperti itu dari beberapa bait yang dari beberapa baris yang panjang tadi. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan teman-teman di pembahasan masih dalam khatarat, karena waktu sudah sudah mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Intinya kita masih dalam pembahasan khatarat yang Ibnu Qayyim ini menjadikan ini poin kedua setelah lahazat, setelah melihat ada khatarat, hal-hal yang terdetik setelah kita melihat sesuatu yang ini juga menjadi pintu-pintu setan untuk masuk, yang akhirnya nanti menjatuhkan manusia ke dalam kubangan kemaksiatan.
Kira-kira itu wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.